balik lagi nih sama saya Ayu Primadini di podcastnya Charlotte Mason Indonesia. Teman-teman gimana kabarnya? Udah dengar podcast episode sebelumnya dong ya? Gimana tuh? Ya banyak yang bilang nih, aduh podcastnya bagus banget tapi kok agak berat ya gitu. Jadi di podcast yang episode ini kita mau membahas masih sama, jadi sequel dari prinsip ke-20 CM tentang bagaimana pendidikan CM itu yang tidak menyekat antara intelektualitas dan spiritualitas tapi secara teknisnya. Nah, apakah pendidikan yang tidak memberi sekat ini hanya di bidang akademis kah atau juga bisa di ranah parenting yang lain? Nah, aku mau mengundang dua narasumber yang berbeda nih. Ada dua orang temanku. Yang pertama ini temanku yang paling religius nih. Ya gitu ya, Maria. Ini introduksinya gitu-gitu amat yuk. Tambahan paling religius. Halo semua teman-teman, lama banget aku nggak ikut ngobrol di podcast ini. Semoga teman-teman semua yang sedang mendengarkan kami bertiga sedang dalam kondisi sehat gitu ya. Amin. Bahagia semuanya, amin. Ada Maria ya, ini ya dari Malang ya. Oke, juga ada seorang bapak nih dari CMID Jakarta yang selain seorang dosen dan mahasiswa doktoral, beliau ini juga masih rajin loh menemani anak-anaknya belajar akademis ala Charlotte Mason. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ali, tinggal di Tangerang Selatan. Saya ayah dari 3 anak. Setiap hari ini ya nemenin anak-anak belajar akademis juga ya? Ya, saya masih menemani untuk belajar bahasa Inggris, kemudian matematika dan sejarah dunia. Oke, keren. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi kalau penasaran dengan obrolan lanjutan soal kalimat CM di prinsip ke-20, nah gimana penerapan dari prinsip itu? Kita bahas secara praktikalnya ya. Baru-baru ini tuh ya, nah ini mungkin Maria, Mas Ali juga suka dengar juga. Aku baca berita tentang bullying. Nah ini bullying ini kasus lama ya sebenarnya ya, kasus yang sering gitu, maksudnya sering terjadi. Tapi tetap aja kan ya namanya kasus bullying, walaupun baru ataupun lama tetap aja miris gitu biasanya ya. Nah yang barusan terjadi yang baru-baru aja tuh aku dengar ada kasusnya terjadi di satu sekolah mahal gitu, sekolah yang entah itu national plus atau internasional gitu, keren mahal gitu kan. Tapi nyatanya ada bullying juga gitu di situ. Yang sampai anaknya dipukulin segala macem gitu kan. Terus bahkan satu lagi yang kejadian yang dalam ya rentang waktu yang sama di ini ya, di sekolah agama ya, sebuah sekolah agama, bahkan anaknya sampai meninggal gitu kan. Ini entah kenapa pas baca berita itu aku tuh jadi teringat sama prinsip ke-20 ini loh gitu. Dengar gak sih kalian beritanya tuh? Dengar aku baca kan, akhirnya banyak juga teman-teman yang mengomentari toh di medsos itu. Betul. Aku awalnya nggak tahu sih, justru tahunya ketika membaca medsos teman-teman, loh ini ada kejadian apa gitu. Miris memang. Iya, makanya aku tuh jadi teringatnya sama pendidikan ini loh, prinsip ke-20 CM ini gitu. Maksudnya ya pendidikan itu kan harusnya ya intelektualitas juga, ya spiritualitas juga gitu kan. Artinya ketika pendidikan yang terjadi itu hanya sekedar teaching to the test, hanya sekedar kognitif belaka gitu kan, akhirnya spiritualitasnya tidak tersentuh ya. Dan ketika spiritualitas tidak tersentuh itu mereka jadi seperti ada yang kosong barangkali gitu kan, jadi ada kelaparan spiritualitas barangkali gitu kan, jadi timbullah kenakalan-kenakalan remaja itu gitu. Menurut kalian gimana? Gitu gak sih? Iya, aku setuju sih. Tapi mungkin yang paling menggelitik pertanyaan ini kan, meskipun bullying itu bisa terjadi di mana-mana ya, tapi misalnya sampai itu terjadi di misalnya sekolah agama itu kan orang jadi bertanya-tanya ya sebetulnya apa yang salah gitu kan. Padahal kan
Iya, kalau kita tahu sekolah agama pasti kan nilai-nilai religius kan pasti ya Kuat. menjadi sesuatu yang jadi diajarkan terus-menerus, didengarkan Mhm terus-menerus mhm gitu loh, mhm tapi kok bisa mhm. terjadi gitu. Kupikir Betul. ini pasti menggelitik kita semua ya. Mhm mhm mhm. Tapi memang kalau kita ngomong soal bullying itu kan penyebabnya macam-macam ya, Mhm macam-macam. mhm. Jadi gini, meskipun macam-macam kan sebetulnya kalau ditelisik itu kan penyebabnya, akar masalahnya itu kan ini, pada ketidakmampuan anak untuk mengenali diri sendiri dan mengelola diri sendiri, gitu loh. Nah, betul. Emosinya ini loh yang nggak mampu dia kelola gitu loh. Mhm Misalnya mhm. jadi anak tuh gini, aku nih punya kecenderungan nggak sampai pada pemikiran bahwa aku nih punya kecenderungan merasakan kepuasan ketika bisa menindas temanku misalnya. Aku Mhm. tahu bahwa ini salah, Mmm. tapi bagaimana aku harus mengubah diriku, misalnya gitu. Anak tuh nggak sampai pada pemikiran gitu, pemikiran itu gitu loh. Nah, Berefleksi gitu ya? heeh. Nah, aku ingin berbagi perspektifku dari sudut pandang seorang praktisi CM ini ya. Mhm. Kalau kata CM kan sebetulnya peran penting pendidik dan orang tua tuh justru di sini ya. Jadi Mhm. membantu anak untuk mekar gitu kan dengan segala potensi baiknya, lalu menyiangi karakter-karakternya yang buruk kan itu. Nah, Mhm. masalahnya yang sering terjadi kan kalau di dunia pendidikan, hal ini tuh sering luput dari perhatian gitu loh. Jadi Mhm. soal kita melihat potensi baik, menyaing karakter buruk, itu nggak menjadi prioritas utama dalam agenda pendidikan gitu loh. Mhm mhm Seperti yang mhm. dirimu bilang tadi loh Yuk, selama ini Mhm. kan pendidikan kita itu kayak hanya menekankan pada aspek kognitif ya. Jadi Iya. hal-hal yang di luar itu tuh dianggap tidak prioritas itu. Misalnya jadi contohnya nih ya, contohnya kalau di sekolah tuh anak yang berbakat, dia punya bakat di bidang akademis, misalnya entah Mhm. matematika, lalu menang debat apa gitu, Mhm bahasa mhm. Inggris atau apa, itu kan seringkali itu dianggap lebih lebih bernilai ya dalam tanda kutip Iya. ya, Heeh. dibanding misalnya temannya yang nggak punya, yang kurang berbakat gitu ya secara Mhm. akademis, tapi sebetulnya misalnya dia ramah, pribadinya Mhm. ramah, murah Mhm. hati, suka membantu. Nah itu biasanya malah tidak masuk hitungan gitu loh anak-anak yang Mhm seperti itu. mhm Nah mhm itu mhm. itu itu realitas yang nggak bisa kita pungkiri gitu loh. Mhm Nah, mhm mhm. akibatnya kan gini, ketika kita, kayak menekankan satu aspek gitu ya, dalam hal ini intelektual, maka yang lainnya akan terabaikan gitu loh. Nah, Mmm. anak boleh 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 misalnya pintar gitu ya, pintar, tapi dia nggak tahu bagaimana mengembangkan kepribadiannya, bagaimana mengatasi kelemahannya, Mhm. bagaimana mengatur emosinya, bagaimana menguatkan kehendaknya, ya nggak sih? Mhm mhm Nah, mhm. jadi ketika sekolah atau kita orang tua itu hanya kayak terobsesi pada satu aspek saja dalam mendidik seorang anak, itu pasti akan mengkerdilkan sisi-sisi anak yang lain sebagai pribadi gitu loh, Mhm mhm. itu. Nah, itu itu hal pertama yang aku lihat ya. Lalu yang kedua itu yang berkaitan dengan tadi, nah dan tadi juga dirimu udah singgung tuh soal ini loh, kecenderungan untuk memisahkan pengetahuan gitu loh. Oh Mhm. kalau yang ini pengetahuannya sakral, yang ini sekuler sekuler Mhm. sekuler. Nah akibatnya gini, ya barangkali ini sering nggak disadari ya. Jadi, ini pengetahuan tentang Tuhan itu menjadi tidak terintegrasi gitu loh dengan kehidupan sehari-hari gitu. Iya, Itu betul. heeh, kita tuh bisa ngomong tentang hal-hal yang hikmat tentang Tuhan, hal-hal yang baik-baik tentang Tuhan, tapi di sisi lain kita ndak merasa bersalah ketika misalnya ngerasani tetangga gitu ya, Mhm ini mhm. ibu-ibu ini ketika ngerasani tetangga atau, ketika ada pengemis gitu ya datang ke rumah cuma-camping, hati nurani kita tuh ndak tersentuh. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang kayak jomplang gitu loh, ndak Mhm. jomplang, ndak match gitu loh antara kehidupan rohani dengan keseharian gitu. Nah, Mhm. kalau di sekolah ya contohnya tadi, misalnya ketika anak mendapatkan pendidikan agama, mengikuti pelajaran agama, dia bisa alim, bisa 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 misalnya nilainya mengikuti bagus gitu ya, dapat heeh, dia kok bisa bullying padahal dia pelajaran agamanya 9 loh gitu kan misalnya gitu. heeh, dia bisa misalnya ngutip banyak ayat gitu, tapi di Mmm. ketika di luar kelas dia ndak ragu untuk membuli teman gitu kan. Iya. Jadi ya ini kan Kok bisa gitu ya? kok bisa ya, ironis gitu, ironis. Mhm. Mmm. Ya begitu. Jadi memang prinsipnya ketika
pendidikan ini hanya melatih nalar tanpa menyadari bahwa anak itu juga perlu mendapatkan arahan, tuntunan ya secara moral, spiritual, maka sebetulnya rentan sekali akan menghasilkan anak-anak yang hati nuraninya tuh nggak terasah gitu loh. Terus nggak punya Betul. kayak kepekaan moral ya toh. Maka Mhm. ya itu tadi yang tadi aku sampaikan, anak tuh perlu dibantu supaya dia bisa memahami dirinya sendiri, ya baik Mhm sebagai mhm. pribadi maupun sebagai manusia. Nah, di sisi lain kalau pendidikan iman tuh hanya diarahkan pada sesuatu yang sifatnya ya mistik, supranatural gitu ya, ya Mmm. rentan untuk tidak membumi gitu loh. Jadi Mhm seolah-olah mhm. itu orang itu ngomong iman atau bicara iman tuh hanya ketika sedang berurusan dengan Tuhan gitu loh. Tapi Mhm. akhirnya pendidikan iman yang seperti ini kan nggak akan membuat anak bisa merasakan kehadirannya yang nyata gitu loh dalam Betul. keseharian. Misalnya Mhm. pas main dengan teman, ketika dia sedang jalan-jalan menikmati keindahan alam. Mhm. Itu sih dari perspektifku sebagai praktisi JM. Mhm. Kalau menurut Mas Ali gimana Mas? Kenapa ya? Maksudnya, ada pelajaran-pelajaran agama yang sudah demikian bagus, komprehensif, macam-macam lagi. Biasanya kan kalau di sekolah agama gitu bahkan pelajaran agama itu bukan hanya satu ya gitu, bisa bisa banyak gitu kan, bisa banyak jamnya gitu. Tapi kenapa kok akhirnya menghasilkan anak-anak yang seperti tadi itu gitu, maksudnya anak-anak itu jadi kalau kata Maria tadi kan jadi hati nuraninya tidak terasah gitu. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Maria tadi ya. Kalau saya perhatikan, memang pendidikan kita itu terlalu menekankan kognisi ya, pengetahuan gitu ya. Jadi akibatnya anak selalu misalnya digeber untuk pengetahuan. Sebagai contoh ya, eee, kita itu memakai selama ini metode pendidikan yang kita pakai adalah metodenya itu menghafal gitu. Mmm. Menghafal sebanyak mungkin pengetahuan yang ada dengan tujuan kita bisa menjawab, pertanyaan yang diberikan di kelas, begitu. Mhm. Pertanyaan Termasuk untuk pengetahuan agama juga ya, kita ya pakai termasuk menghafal dengan ya? pengetahuan agama gitu. Mhm mhm. Ya sebagai contoh, Mhm. eee, mudah-mudahan juga sama ya, waktu saya dulu belajar di SD atau di SMP gitu, Mhm. pertanyaannya pasti misalnya, kapan, misalnya Nabi Muhammad itu lahir misalnya. Mhm mhm mhm. Ada berapa ayat sih di dalam Al-Qur'an gitu. Mhm mhm. Pertanyaan seperti ini kan pertanyaan yang tidak memantik misalnya, penalaran secara kritis gitu. Mhm mhm mhm. Iya Kenapa kok betul. misalnya Nabi Muhammad itu misalnya membela orang-orang miskin misalnya, Mhm. kenapa terjadi perang pada saat Mhm. itu? Nah, ini kan tidak memantik untuk berpikir Betul kritis betul ya. betul. Tidak menyala. Ya, kemudian juga misalnya pertanyaan seperti itu kan kadang-kadang tidak berkorelasi dengan, bagaimana sih kita itu mengenali diri sendiri gitu kan. Kan Mhm pendidikan itu mhm. hakikatnya kan harus bisa mengenali diri sendiri, Yes. kemudian mengenali orang lain, dan juga Mhm. mengenali alam, dan juga ujung-ujungnya tentu saja kita, memahami adanya Tuhan dalam alam Mhm. semesta ini gitu. Mhm. Jadi, pemahaman saya, pendidikan kita masih berprinsip pada pengetahuan dan metodenya itu adalah menghafal gitu. Dan jadi, Mmm. bagaimana kita bisa mengharapkan pendidikan seperti itu, bisa tadi itu mencegah perbuatan-perbuatan seperti bullying begitu ya. Kan Mmm. pendidikan itu harus melalui proses yang pertama itu adalah mengetahui ya, pengetahuan iya, tapi kemudian ada penghayatan dalam kehidupan sehari-hari, Mhm. kemudian ada internalisasi nilai-nilai tersebut sehingga menjadi bagian hidup seseorang, dan setelah itu bagaimana nilai-nilai dan pengetahuan yang diterima itu terkonfrontasi dalam kehidupan sehari-hari, ada interaksi antara pengetahuan dan keadaan di sekitar gitu kan. Mhm Misalnya mhm mhm. kita sudah diajarkan bahwa kita itu harus membantu orang miskin gitu kan. Mhm mhm. Tapi kalau ini tidak dialami dalam kehidupan sehari-hari, membantu orang miskin itu seperti apa? Yes. Apa reaksi kita kalau ada orang miskin? Mmm. Itu kan harus terlatih dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mhm mhm. Sedikit lebih jauh dari bullying misalnya soal sampah gitu ya. Mhm. Dalam sekolah selalu diajarkan bahwa menjaga kebersihan itu sangat baik gitu. Kalau Mmm. dalam Islam itu an-nadhafatu minal iman, bahwa Mhm mhm. bagian Mmm.
itu ditulis di mana-mana, di setiap Mhm. sekolah ada tulisan Dan bisa dihafal ya, biasanya dihafal. banyak yang hafal. Ya, kemudian di tempat, di toilet, jagalah kebersihan gitu kan. Mhm Tapi apa mhm. yang terjadi? Toilet kita ya sering kotor, Iya. kemudian, apa namanya, eee eee, ya misalnya soal juga misalnya bagaimana menjaga listrik begitu ya. Mhm. Orang yang selama ini saya tahu orangnya sangat beragama, yang sangat mengetahui sekolahnya juga tinggi, tapi ketika Mmm. keluar dari ruangan, dia selalu tidak mematikan listrik, selalu Mmm. meninggalkan apa namanya, kotak-kotak makanannya di tempat di situ saja. Mhm. Itu juga terjadi pada sekolah, pada anak, pada guru, pada karyawan, banyak sekali seperti itu. Artinya Mhm mhm mhm. menginternalisasi nilai-nilai yang sudah kita dapatkan itu dan mempraktekkannya Mhm. dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya seperti itu mungkin, Mbak. Ya betul. Artinya ini sebenarnya semuanya itu dampak dari pendidikan yang tadi tersekat itu ya. Jadi ketika pembelajaran hal-hal yang intelektualis itu tidak mampu menggugah ya, tidak mampu menggugah jiwa kita, tidak mampu memantik pemikiran kita, hanya sekedar dihafal, jadinya kita tidak bisa mengimplikasikannya ke dalam kehidupan nyata gitu ya. Padahal kan sebenarnya tujuan pendidikan sendiri kan Iya, supaya kita bisa hidup ya, hidup dengan lebih baik nggak sih? Maksudnya sejatinya pendidikan buat itu nggak sih? iya betul. Iya Tapi kan? Supaya bisa menjalani kehidupan yang sebaik-baiknya ya. Betul gitu, maksudnya pendidikan itu kan bukan sekedar biar kita dapat nilai bagus, tapi kan gimana kita bisa menjalani kehidupan dengan ya dengan semakin baik, baik sebagai, apa peran kita ya, baik sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai, warga masyarakat atau apapun itu kan ya, maksudnya harusnya pendidikan kan seperti itu ya, ya, berteman dan lain sebagainya itu kan. Tapi ketika pendidikan ini tidak mampu, menghasilkan sosok-sosok yang seperti itu, berarti kan ya itu yang membuat kita bertanya-tanya gitu kan, ada apa sih sebenarnya dengan pendidikan? Kenapa kok udah bayar sekolah mahal-mahal, itu sekolah yang kemarin kena kasus bullying itu kan sekolah mahal banget gitu ya, udah bayar mahal-mahal. Kenapa kok ternyata, anak-anaknya juga secara implikasinya tidak mampu gitu melakukan apa yang secara normatif seharusnya dilakukan gitu. Tapi kalau tadi dari cerita Mas Ali kan jangankan anak-anak gitu ya, orang dewasa pun ya meskipun titelnya berderet sekalipun bisa jadi untuk aplikasi kesehariannya tuh, eee, beda ya, beda dengan apa yang ternyata sudah dia dia katakan gitu kan. mungkin saya bisa menambahkan ya, Mbak, Ayu ya. Ya Jadi, silakan. pendidikan, saya tadi bilang bahwa pendidikan itu, di kita itu menghafal, saya tidak mencela menghafal ya, tetapi, Betul. Artinya eee tapi tidak cukup menghafal tidak aja cukup gitu hanya ya? sekedar menghafal begitu, Mhm karena mhm mhm. menghafal itu, berhenti pada pengetahuan gitu ya. Mhm Yang mhm. lebih, penting lagi dari sekedar menghafal adalah tadi itu proses penghayatan dan internalisasi dan interaksi dalam kehidupan, sehari-hari gitu. Mhm. Dan Kemudian ya, mhm. yang ingin saya tambahkan juga, tentu saja, perubahan itu, tidak terjadi ya, bukan kita kita memang pendidikan itu memang sangat penting, tapi juga perubahan sikap dan budaya dalam masyarakat juga gitu ya. Mhm. Artinya, masyarakat kita juga kan ada itu orang yang dianggap sukses adalah orang yang sukses secara materi begitu. Betul. Jadi, pendidikan itu dalam hal tertentu itu kan juga menjadi semacam industrialisasi ya, Mbak. Mhm Jadi, mhm. eee, maka pendidikan terutama ya bukan hanya di swasta saya kira di negeri pun saya kira juga sudah terjadi saat ini, eee, pendidikan itu merespon apa yang menjadi keinginan masyarakat begitu kan. Mhm. Misalnya masyarakat berpendapat bahwa pendidikan yang baik adalah bisa kuliah di luar negeri gitu, Mhm mhm mhm. maka sekolah-sekolah itu akan Berlomba-lomba ya? untuk menyediakan kurikulum dan fasilitas bagaimana supaya ya anak-anak itu mau belajar di tempat mereka karena mereka bisa menawarkan, keinginan dari masyarakat gitu. Mhm Jadi, mhm. perlu ada perubahan dari budaya dalam masyarakat kita, sudut pandang mereka mengenai bagaimana sih seharusnya pendidikan itu, Mhm. bukan gitu. Iya iya iya. Artinya yang menjadi pertanyaan kita berikutnya, atau mungkin pertanyaan banyak orang juga, kan kemudian akhirnya bagaimana gitu kan, bagaimana nih caranya gitu kan, bagaimana caranya supaya, pendidikan itu tidak berhenti di aspek kognitif aja gitu. Pendidikan itu sekaligus mampu menyentuh,
kesadaran ya, menyentuh hal-hal yang sifatnya spiritual anak ya. Spiritual itu kan ya kesadaran, emosi gitu kan, eee eee, apa, eee, relasi dengan Tuhan ya terbentuk, jadi punya kesadaran bahwa, "Oh aku ini, seorang penganut ini loh," apa kepercayaan apapun gitu ya, berarti aku mesti bersikap seperti apa gitu kan, sampai level kesadaran itu kan berarti spiritualitasnya, ini ya, terbangun ya. Nah, secara praktek tuh kan pertanyaannya kemudian bagaimana gitu kan, mendidik intelektual anak gitu, belajar apapun lah ya, ya belajar IPA, ya belajar IPS, belajar matematika, apapun. Tapi sekaligus juga belajar hal-hal yang kognitif itu juga ngebangun kesadaran mereka gitu, menumbuhkan sisi spiritualitas mereka gitu. Jadi dampaknya ada pada keseharian mereka gitu kan. Nah itu tadi, pertanyaannya jadinya gimana gitu kita ngajarin anak-anak yang, seperti itu gitu supaya bisa begitu? Begini, kalau prinsipnya CM ya, prinsipnya CM kan sebetulnya ketika kita akan menyajikan apa, menyajikan menyajikan ini ya, pengetahuan kepada anak itu kan jadi pendidikan itu menurut dia kan ada 2 ya, ada 2 hal dalam pendidikan. Yang pertama itu kan melibatkan aspek ini ya, aspek yang, eee, material ya, fisiologis itu, lalu yang kedua kan yang spiritual. Nah, keduanya ini kan memang perlu digarap barengan gitu loh, nggak bisa cuma Mhm, salah satu. Nah, mhm, kalau yang material nih apa gitu kan, yang pertama ini kalau menurut CM ya formation of habit ya, dengan melatihkan kebiasaan baik karena ya misalnya tadi contohnya Mas Mas Ali ya tadi, mhm, ketika hanya ini ya, hanya berupa wacana di teks itu, bahwa kalau mau apa, lingkungan kita bersih, kita harus misalnya satu membuang sampah di mhm, tempatnya misalnya. Tapi mhm, ndak sampai pada tataran ini pembiasaan, itu juga akan percuma gitu loh, percuma. mhm, Jadi mhm, anak tuh perlu dilatih dilatih apa yang kita ingin anak apa, anak lakukan ya latihkan gitu, kalau CM mhm, bilang gitu. mhm, Latihkan mhm, kebiasaan-kebiasaan baik ini, karena kalau kita melatihkan kebiasaan-kebiasaan baik, maka secara secara apa, secara fisiologis kan ini apa, otak kita akan menyesuaikan diri gitu loh. Artinya apa yang kita ulang-ulang terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan kita kalau itu dilakukan secara konsisten. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kata CM ya sebisa mungkin ini apa, jangan sampai pengetahuan itu hanya sekedar sesuatu yang dicekokkan dari luar gitu loh. mhm, Karena sesuatu yang dicekokkan dari luar tuh ndak akan pernah bisa menyentuh sampai ke sisi kesadaran itu mhm, yang penting ya. mhm, mhm, Jadi cara menyajikannya pun tuh menjadi sesuatu yang sebetulnya perlu mendapat perhatian gitu loh. mhm, mhm, Kalau mhm. kalau cuma sekedar, "Ini loh ada materi seperti ini, tolong kamu baca, lalu nanti setelah itu kamu jawab pertanyaan-pertanyaan komprehensif yang seputar materi itu," ya sudah hanya berhenti pada pemahaman, pada apa ya, pada aspek kognitif doang, tahu tahu tapi nggak sampai pada bagaimana bagaimana menjadi kesadaran dan milik diri sendiri itu loh. Maka Mhm, presentasi ide-ide ini sesuatu yang penting banget. Caranya mhm, gimana mhm. supaya ide itu berasal dari dalam ya, kalau kata CM ya sajikan ide-ide berharga yang sungguh-sungguh memantik gitu loh, memantik dan ini menjadi santapan ya, menjadi santapan keseharian, memantiknya tuh sampai pada aspek psikologi, sampai pada tataran Mhm, mhm, ideal, sampai mhm, pada mhm, spiritual anak gitu. Jadi biarkan mhm, anak anak apa ya, anak bersentuhan sendiri dengan ide-ide tersebut, punya mhm, kesempatan untuk merefleksikannya, sehingga dia bisa mhm, mhm, memikirkan, "Loh kalau begitu apa yang harus kulakukan selanjutnya setelah aku tahu ini?" Sampai pada mhm, tahap itu. Nah itu mhm, penting banget mhm, sih mhm, kalau mhm, kalau dalam apa, dalam pemikiran CM, mhm, begitu. mhm. Mungkin Ya, aku heeh, jadi ingat anakku nih, maksudnya dia gara-gara belajar kan maksudnya sumber daya ini tidak gratis sebenarnya gitu kan, kalau kita pakai listrik kayak Mas Aldi tadi gitu, gara-gara dia belajar itu dia jadi ketat sekali, "Oh ini jam segini harus matiin listrik, jam segini harus matiin lampu, kalau nggak gitu dia bisa marah-marah," gitu. Maksudnya, kesadaran dia akan, "Loh listrik itu harus dihemat," itu jadi kayak kayak terpantik gitu kan, terpantik ya akhirnya dia terapkan dalam kesehariannya seperti itu gitu. nah ya itu kan sebetulnya kita butuh sampai anak memahami lalu punya kesadaran seperti itu kan ya, Yu, ya. Jadi nggak cuma Mhm, tahu gitu loh. mhm, mhm. Gitu. Nah, tapi kan ini itu memang kata kunci yang Charlotte Mason bilang ya, Charlotte Mason bilang kan sebenarnya, kata kuncinya supaya pelajaran itu tidak tersekat gitu antara yang intelektualitas dan spiritualitas itu tidak tersekat itu adalah kata kuncinya kan ada di ide ya. Artinya ide ini sebenarnya lah yang,
membuka sekat itu ya, ketika pelajaran itu disajikan dalam bentuk ide, bukan sekedar hafalan gitu, bukan sekedar fakta kering gitu kan. Akhirnya ide itu kan mampu menggugah anak-anak ya. Misalnya tadi anak-anak, baca cerita tentang tokoh siapa gitu kan. Nah itu kan sifatnya ide ya, itu bukan fakta kering ya. Nah, ide-ide itulah yang bisa membangkitkan sisi spiritualitas mereka itu tadi gitu, entah itu menyentuh emosi mereka, entah itu menyentuh kesadaran mereka, itu kan spiritualitas ya. Jadi, di situlah terjadi gitu, pendidikan secara spiritualitasnya terjadi. Padahal itu terjadinya pelajarannya di ranah akademis gitu kan, maksudnya gara-gara belajar IPA tapi IPA-nya living books, bentuknya itu ide, itu menyentuh sisi spiritualitas mereka gitu kan. Nah, tapi nih, pembelajaran melalui ide ini kan juga satu sisi, bisa jadi bumerang ya. Aku bilang bumerang di sini karena, memberi ide ini kan berarti membiarkan anak untuk mengunyahnya sendiri gitu ya, bukan kayak dogma ya. Kalau dogma kan, kita kasih, "Oke kamu harus menjaga kebersihan," gitu misalnya, berarti kan itu oke ditelan langsung walaupun secara praktek juga mungkin, belum tentu bisa gitu ya. Tapi, eee bentuknya bulat gitu loh kalau dogma, harus begini gitu kan. Sementara kalau ide ini kan sifatnya lebih kayak, oke anak harus mengunyahnya sendiri, memikirkannya sendiri gitu kan. Bagus ya, memang seperti itu seharusnya gitu. Tapi di sisi lain, aku bilang tadi jadi bumerang adalah karena di sisi lain ini punya dampak gitu, punya dampak bahwa anak bisa jadi punya ide, bisa menghasilkan satu pemikiran yang barangkali sedikit bertentangan gitu dengan keimanan mungkin gitu ya. Mungkin gara-gara dia baca satu ide apa, terus dia jadi mempertanyakan, "Waduh, Tuhan itu ada nggak ya sebenarnya gitu kan misalnya gitu ya gara-gara baca ide apa gitu kan. Nah aku tertarik membahas ini, dari sudut pandang seorang yang religius nih Maria nih. Dari sudut pandangmu ya pada akhirnya ketika memberi ide kepada anak ini secara praktek gitu ya, eee, ada nggak sih ketakutan atau kalau, idenya kayak gini nih nanti, mengganggu keimanan dia nggak ya? Tapi gimana caranya memberi ide yang bebas gitu ya, tapi sekaligus juga bisa membatasi supaya mereka juga jangan sampai, kebablasan gitu proses pemikirannya gitu gitu. Paham nggak sih Mar gitu maksudnya? Paham 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 paham, heeh, Gimana tuh Mar iya. secara praktek gimana gitu dirimu Eee, gi melakukannya gitu? iya, gini, kalau ini kita kan ngomong soal pendidikan iman ya, pendidikan Mhm, iman. Nah, mhm mhm, kalau aku sih gini, ketika kita ngomong soal pendidikan iman, khususnya pendidikan iman dalam keluarga, itu mhm, sebetulnya sebetulnya itu kan fondasinya perlu diletakkan ketika anak-anak masih masih kecil ya, masih mhm, anak-anak gitu loh. mhm Nah, mhm. ketika anak-anak masih kecil tuh jadi ini aku akan menjawab pertanyaanmu yuk, tapi Heeh, aku kan ngomong dulu latar belakangku nih, aku oke menjawab ini. oke oke oke. Nah, ketika kita, ngomong tentang, seorang anak, kehidupan, iman seorang anak, kan anu ya, anak itu pertama kali belajar iman, tentang imannya itu kan bukan dengan ini ya, dengan menghafal doktrin-doktrin gitu loh, iya, betul ndak? Tapi kan justru dia pengalaman beriman seorang anak itu justru ketika pertama kali dia menyerap nilai-nilai religius yang dipraktikkan orang tua. Nah, menurutku ini sesuatu yang penting banget, ini sangat-sangat vital gitu loh untuk membangun membangun fondasi kehidupan iman seorang anak. Karena nanti kalau sudah dewasa kan pengalamannya akan macam-macam lagi ya, termasuk seperti yang tadi dirimu sampaikan itu tadi gitu loh. Jadi Mmm, mhm, kalau masih kecil itu anak itu melihat dengan menyerap gitu, menyerap apa yang diperhatikan orang tuanya. Dia, nilai-nilai religius seperti apa sih sebetulnya yang dihayati oleh orang tuanya. Jadi misalnya ketika dia mengamati nih, meskipun mungkin anak ndak ngomong ya, dia mmm, mengamati ketika orang tuanya berdoa, lalu mengajaknya misalnya pergi ke rumah ibadah. Nah, ini karena mhm, pengalamanku sendiri waktu kecil juga seperti itu ya. Lalu mhm, misalnya ketika orang tuanya lagi kerja sambil dengerin lagu rohani atau menyanyi gitu ya, atau mhm mhm, dia juga, melihat gitu ya ketika, oh ternyata dalam segala hal ini orang tuanya bisa bersyukur pada Tuhan gitu ya ketika menerima mhm, kemurahan. Tapi mhm, sebaliknya ketika sedang mengalami masalah dia juga melihat, orang tuanya yang bisa menumpahkan keluh kesah semua harapannya. Nah, mhm, jadi
ini persepsi anak tentang Tuhan yang tidak kelihatan itu pertama kali akan dia lihat dari orang tuanya. Apakah Mmm. Tuhan itu sosoknya baik? Apakah Tuhan itu sosoknya pemarah? Apakah Tuhan itu sesuatu yang jauh? Ataukah dia tuh adalah sosok yang sebetulnya dekat gitu dengan kita sehari-hari? Nah Mhm nah mhm. ini penting banget penting banget. Mmm. Karena nanti ya ketika anak beranjak dewasa ya dia akan menemukan banyak hal ya, banyak hal. Nah, tentu tentu gini, tentu tadi itu atmosfer tadi sesuatu yang penting, tapi orang tua juga perlu ya memikirkan sejak kecil untuk mulai kan menyuplai anak dengan ide-ide tentang Tuhan dan agamanya gitu. Nah, Mhm mhm. bagaimana caranya kan gitu. Nah, eee, kalau dalam CM kan memang dogma ini sebetulnya penting gitu, dogma ini Mhm. penting karena Mhm. dogma itu kan identitas dari keyakinan yang kita anut gitu. Mhm Tapi mhm. kalau kita sampai mengurung anak nih ya, dalam berbagai apa, dogma dogma Mhm. dogma yang kaku gitu loh, Mhm lalu mhm mencoba mhm. membesarkan anak-anak kita secara eksklusif gitu ya, Mhm. dalam lingkungan yang apa ya, mungkin sangat super dogmatis gitu. Itu sebetulnya itu Mhm. malah akan jadi bumerang loh, gitu loh. Mhm mhm mhm. Karena gini loh, kita tuh kan nggak bisa toh selalu menemani anak, iya toh? Mhm Kita mhm. tuh nggak bisa terus-menerus mengerangkeng mereka, terus melindungi anak dari orang-orang luar Mhm. yang bisa jadi akan meragukan keyakinan yang sebetulnya anak dan kita miliki gitu loh. Jadi Mhm mhm. sebetulnya kalau kalau ini aku yang aku anu ya, aku praktikkan juga ya ya aku karena aku praktisi CM otomatis kan aku juga anu ya menelisik dari pemikiran CM. Jadi Mhm. sebetulnya akan lebih bijaksana ketika ini, sejak awal tuh orang tua sudah menyiapkan anak dengan perbedaan-perbedaan gitu loh. Jadi kalau Mmm, ketemu mhm tuh mhm. anak nggak kaget gitu. Mhm mhm. Heeh, jadi ada ya pepatah Latin tuh yang aku suka banget yang bilang, "In medio stat virtus" gitu. Mmm. Kebijaksanaan itu adanya di tengah, bukan ekstrim Mmm. kiri, bukan Mmm. ekstrim kanan. Jadi Mhm. kalau kita pengen membantu anak supaya apa, dia dia apa, lolos gitu ya, lolos dari rasa ragu-ragu terhadap Tuhan dan ajarannya karena bertemu dengan ide-ide yang mungkin sangat apa, sangat sangat ini ya, sangat mengganggu dia. Ya Mhm. caranya ya bukan dengan mengerangkengnya dengan dogma agama, Mhm. atau sebaliknya sebaliknya justru membiarkan, nggak apa-apa wis lah, sekalian kamu apa, sana apa, mengembara sendiri, cari-cari sendiri dalam apa, Mhm mhm mhm. pemikiran-pemikiran sekuler yang di luar, tapi tidak membimbing sama sekali, itu juga nggak pas gitu loh. Jadi kita ambil jalan tengahnya, yang pertama, kita memberi anak landasan iman yang hidup ya, baik dari sisi Mmm. ajaran, lalu Mhm. pengalaman keseharian, Mhm mhm. tapi sebetulnya penting banget kita sebagai orang tua tuh juga terbuka gitu, untuk Mmm. menemani anak dengan cara apa? Berdiskusi, mendiskusikan pemikiran-pemikiran dan, mungkin juga penemuan-penemuan di bidang sains mungkin ya, yang sifatnya Mhm. kontroversial gitu loh. Jangan Mmm. ragu untuk berdiskusi dengan mereka. Kan Mmm. daripada kan nanti anak cari-cari sendiri, Ya. jawaban atas pertanyaan yang apa, yang mereka yang berkutat dalam benaknya, lalu ujung-ujungnya malah tersesat sungguhan kan malah bahaya ya. Mhm mhm. Jadi Yang mending pertanyaan yang mungkin saja timbul gara-gara ide hidup itu ya, bisa jadi kan, gitu kan? Jadi ya lebih baik kita sebagai orang tua tuh selalu punya ini, selalu punya kesediaan untuk menemani mereka, begitu. Mhm 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 mhm. Artinya, idenya nggak apa-apa dikasihkan, tanpa ada batasan berarti, Mar? Nah ini tadi tergantung kesiapan anak ya, makanya penting banget fondasi itu dipersiapkan di apa, di awal gitu loh. Mmm, Ketika mhm. fondasinya sudah kuat sebetulnya sebetulnya anak tuh akan punya anu kok, akan punya pegangan gitu, akan Mhm punya mhm. pegangan pijakan. Jadi ketika orang tua menemani dia berdiskusi itu enggak semata-mata seolah-olah orang tua tuh ngatur-ngatur atau dogmatis gitu loh. Karena anak sendiri Mhm. sudah tahu gitu, sebetulnya punya pemahaman, hanya kan dia Mhm. sedang bertanya-tanya nih, "Kalau gini nih bener ndak? Kalau ini" nah yang dibutuhkan kalau sudah anak sampai tahap itu, ya Mhm. bukan dengan malah meng-cut mereka, tapi ya temani saja mereka apa, berdiskusi gitu loh, Iya 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 iya. heeh, jadi kayak kalau kata CM bener-bener jadi kawan seperjalanan itu, begitu. Mhm. Artinya kata kuncinya adalah dalam memberi ide kepada anak ini, idenya kan sifatnya bisa meningkatkan intelektualitas dan spiritualitas, tapi biar juga nggak kebablasan, artinya itu adalah kita perlu menimbang dulu ya kesiapannya si anak ini ya, kesiapan, anak dalam menerima ide itu gitu ya. Kalau memang fondasinya udah kuat dan rasanya dia sudah siap menerima ide semacam ini, ya udah kita kasih aja gitu ya. Asalkan habis itu ya memang kita kasih pendampingan ya supaya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul pun kita bisa diskusikan gitu ya, Mar, ya berarti ya? Ya itu, pendapatku begitu. Mhm mhm, oke. Dan
karena adanya ide itu ya, tadi Maria juga sempat bilang ya, bahwa dogma itu penting sebenarnya ya, walaupun begitu dogma juga penting gitu ya. Nah, aku tertarik nanya ke Mas Ali nih gitu, sebagai seorang akademisi ya Mas Ali kan seorang akademisi, seorang yang seringkali melakukan riset-riset ilmiah, hal-hal yang logis gitu kan ya, apa iya, pembelajaran yang, dogmatis gitu ya, yang pembelajaran agama yang dogmatis itu sebenarnya masih relevan nggak sih diberikan kepada anak gitu? Gimana tuh menurut Mas Ali? Apakah sebenarnya ketika kita sudah, logis ya, cukup bisa berpikir logis gitu kan, anak-anak perlu disuntikkan, semangat berpikir ya, semangat berpikirnya gitu kan, supaya dia mampu berpikir, bertanya ini itu gitu kan. Apakah dia masih membutuhkan dogma-dogma agama nggak sih sebenarnya? Ya, seperti yang disampaikan Mbak Maria tadi ya, bahwa dogma itu adalah identitas, gitu ya. Mhm mhm Jadi misalnya bagi seorang muslim, mhm ada beberapa hal yang memang itu sesuatu yang nggak bisa dipertanyakan lagi karena merupakan identitas ya. Misal mhm sebagai contoh, seorang muslim itu harus mempercayai adanya rukun iman, gitu ya. mhm mhm Dalam Islam, orang, harus percaya kepada Tuhan ya, pada Allah, kemudian para malaikat, nabi, mhm kitab suci, hari kiamat, mhm qadar qadar, juga mhm harus mhm mhm percaya kepada rukun Islam ya, bersaksi, bersyahadat, kemudian menjalankan sholat, puasa, zakat, haji. Saya kira untuk hal-hal seperti ini kan, merupakan sebuah identitas sebagai seorang muslim gitu. mhm Eee, mungkin mungkin akan ada anak yang akan bertanya, "Mengapa ada Tuhan?" Gitu, mhm mungkin mhm ada, Rasul. Ya, mhm untuk hal seperti ini mungkin akan terjadi ya pertanyaan seperti itu, mhm 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 eee, mhm karena sebetulnya anak itu lahir di dunia itu kan dia adalah makhluk baru gitu ya, mhm mhm baru dalam memandang dunia, dia tidak memiliki informasi. Tetapi di dalam diri anak, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat, eksistensial gitu ya. mhm Ini siapa? Kenapa mhm aku ada di dunia ini? mhm Kemudian ini mau kemana gitu kan. Itu kan mhm kalau dalam sejarah dunia itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin semua orang akan menghadapinya dan itu pertanyaan yang menakutkan gitu ya, mhm mhm tetapi itu selalu ditanya anak. Nah, kalau orang tua itu kan sudah karena dia hidupnya sudah lebih lama gitu kan, dia sudah terpapar dengan tradisi, ya mmm, mhm terpapar dengan agama yang mhm mapan gitu ya. Jadi jawabannya, "Oh, mengapa kita di dunia? Karena kita ada dalam satu perjalanan," misalnya. Nah, tapi mhm kan tidak bisa tiba-tiba langsung diberi jawaban, "Kamu di sini karena ini," gitu. Jadi, eee ya kalau dalam metode CM itu kan kita diminta untuk berpikir Sokratis gitu ya, Mbak, ya. mhm mhm Jadi mhm, ketika anak akan selalu bertanya mengenai hal-hal tersebut, mengenai betul, hal eksistensial tersebut gitu. mhm Kemudian maka orang tua, biasanya kan kita kembalikan kepada anak pertanyaan itu, mhm "Mengapa menurut kamu kalau kamu tidak ada di dunia ini?" Misalnya pertanyaannya, mhm "Mengapa? mhm Kamu kira-kira akan di mana?" Nah nah sehingga anak kan terpantik untuk berpikir kritis, untuk mencari jawaban-jawaban. Nah, terjadi dialektika antara pengetahuan dan perasaan anak dengan apa yang sudah selama ini dipahami oleh orang tua gitu. Jadi di sini tadi dikatakan kita mmm, ya ada dialektika, kemudian ada sikap terbuka dari orang tua. Ya bagaimanapun anak ini akan berkembang menjadi makhluk yang independen ya, yang pada suatu mhm saat dia akan menjalani dunia ini sendirian gitu. Jadi, sikap kritis itu perlu ditanamkan gitu ya, untuk mengolah, sikap intelektualnya. Tapi mhm penting juga mungkin sebagai orang tua itu membawa dia kepada, eee, lingkungan yang berbeda gitu ya. Misalnya kita mengajarkan soal agama gitu ya, mhm kita kan tidak hanya berhenti untuk di kelas mengajarkan tentang Tuhan, tapi juga kita perlu sekali-sekali kita bawa ke alam, bahwa inilah alam, inilah, ciptaan Tuhan, mhm mhm seperti ini. Kemudian di dalam alam itu ada manusia, di dalam manusia itu ada orang-orang yang menderita, ini ada orang-orang miskin. mhm mhm Bisa mhm kaya, bisa miskin, ya kan? Mengapa mhm terjadi kemiskinan? Mengapa terjadi orang kaya? Mengapa terjadi orang tua?
Mengapa ada orang yang sakit? Ini kan jadi ada dialektika, bukan hanya dialektika dalam segi dialog pemikiran, tapi juga dialektika antara apa yang dialami dengan apa yang diketahui dengan apa yang juga dialami dalam kehidupan sehari-hari gitu. Untuk memperkenalkan perbedaan agama, memperkenalkan agama itu tidak perlu jauh-jauh itu kan. Masih sekitar kita itu sebenarnya juga bisa untuk membelajar inilah masjid, disinilah kita berdoa, kita mengenal Tuhan begitu ya. Ya tidak perlu tempat mahal gitu. Yang lain misalnya, ini agak sedikit berbeda ya. Anak-anak merayakan mengenal lingkungan itu bukan pergi ke misalnya ke pantai, ke danau, tapi justru pergi ke mall. Ini kan bagaimana kita bisa mengenali dunia kalau anak-anak itu dibawa ke mall. Jadi, ya ini tentu ini bukan sesuatu yang selalu negatif gitu ya. Tetapi kan lingkungan sehari-hari itulah kita bisa mendialogkan ya pengetahuan agama yang kita dapatkan dengan apa yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya ya, artinya dalam mengajarkan anak-anak supaya tidak tersekat itu, salah satu contoh nyatanya adalah dengan selain tadi dari ide ya, ide yang kita dapat dari Living Books gitu, mungkin juga dengan mengajak anak ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Maksudnya menunjukkan kepada hal-hal yang nyata dalam keseharian ya, supaya mereka terpantik untuk berpikir, terpantik untuk bertanya dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi balik lagi ke soal dogma tadi ya, Mas, ya. Aku punya cerita gini, jadi ada temenku nih ya, cerita anaknya di sekolah gitu kan. Dia dapat pelajaran PPKN waktu itu. Terus PPKN-nya itu bilang bahwa ya kita harus menghargai semua umat beragama, kita, semuanya itu baik, kayak gitu-gitulah ya pelajaran PPKN kan, semacam itu. Harus bertoleransi dan sebagainya gitu. Nah, terus tiba-tiba dia mendapat dogma. Dogma di pelajaran agama gitu, dia di pelajaran agama dibilang bahwa, agama kita tuh yang paling baik gitu, agama kita itu yang paling benar, yang lain salah gitu. Nah, otomatis ini kan berarti ada 2 hal yang berbeda ya, ada 2 hal yang berbeda antara pelajaran di PPKN dan pelajaran di agama gitu kan. Nah, padahal kalau dalam konsep CM yang lagi kita bahas kan memang seharusnya ya apapun pelajarannya Tuhan ada di situ gitu kan, apapun pelajarannya jangan sampai, tersekat-sekat gitu kan. Iya. Nah, kalau terjadi seperti itu kan makanya tadi jadi timbul pertanyaanku kan. Pertanyaanku adalah, jadi sebenarnya dogma itu penting nggak sih gitu? Misalnya mengajarkan anak bahwa, "Ini agama kita tuh yang paling baik loh, yang paling benar loh," gitu kan. Dogmatis seperti itu sebenarnya apa dibutuhkan nggak sih sebenarnya buat anak-anak? Karena itu, kalau tadi cerita anak temenku itu ya, dia jadi, timbul pertanyaan gitu, ini sebenarnya gimana sih di pelajaran PPKN dibilang kayak gini, sekarang di pelajaran agama dibilang kayak gini gitu. Nah, seberapa penting sih akhirnya dogma agama itu, gitu, untuk menumbuhkan, eee, ketidaktersekatan pendidikan gitu? Ya, untuk menjawab seperti itu, pertama saya ingin menekankan pentingnya, dialog begitu ya. Jadi kalau dalam pendidikan ya Sokratik ya, anak diminta untuk bertanya dan juga, kemudian mempertanyakan lagi jawaban-jawaban yang sudah ada gitu kan. Ketika anak, mendapat pengetahuan bahwa agama kita adalah yang terbaik gitu, eee, mengapa ada pernyataan seperti itu? Kemudian pernyataan itu berlaku untuk siapa? Apakah itu berlaku untuk internal umat? Artinya, ya kalau ada pernyataan bahwa agama kita yang terbaik, ini apakah harus diumumkan kepada umat yang lain gitu? Karena pernyataan itu untuk diri kita sendiri sebagai kebanggaan terhadap agama yang kita anut gitu. Kalau tidak ada pernyataan agama kita yang terbaik, maka kita tidak bangga menjadi Umat agama itu gitu ya? kan? Kemudian yang selanjutnya ya jadi sikap terbuka gitu ya, Mbak. Jadi sikap untuk mempertanyakan setiap pernyataan-pernyataan dalam teks-teks agama gitu ya. Yang saya bilang tadi ada hanya beberapa hal yang sebetulnya itu menjadi identitas ya dari suatu agama, tetapi penafsiran terhadap identitas itu pun selalu terbuka gitu. Maka sikap yang pertama itu adalah sikap kritis gitu pada teks gitu ya. Kemudian
orang beragama itu kan Artinya tunggu, berarti dogma itu boleh diberikan dengan syarat kita juga terbuka dengan sikap kritis anak ya? Iya nggak sih? ya ya begitu. Misalnya kita percaya kepada dogma bahwa kita percaya pada Allah gitu kan. Mhm, Ya, semua orang saya kira sepakat bahwa umat Islam itu adalah percaya pada Allah gitu. Tetapi mhm, kemudian kan muncul pertanyaan begini, Allah itu seperti apa sih? mhm mhm mhm, Sih, mhm mhm mhm, yaitu misalnya dia itu adalah abadi gitu. mhm, Keabadiannya itu pada terletak apa sih, pada zatnya atau mhm, sifatnya mhm mhm mhm, dengan kalimatnya misalnya. mhm mhm. Jadi untuk hal-hal seperti ini kan terbuka terhadap penafsiran. Betul 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 betul. Dogma penting, tapi kalau mau kritis silakan gitu ya, Ya, artinya ya? ya, dogma itu menjadi bagian daripada identitas, tapi pemahaman terhadap dogma itu Mmm, buka untuk penafsiran-penafsiran gitu. termasuk penafsiran anak ya? Ya, misalnya tadi dikatakan bahwa agama kita itu adalah agama yang terbaik, ya kan? Mmm, mmm, Ini penafsirannya adalah ya untuk diri kita yang memang yang terbaik begitu. mhm, Tapi kita kan juga harus berpikir bahwa kita itu adalah makhluk sosial gitu ya. mhm Kita mhm itu mhm, hidup dalam sebuah negara Indonesia. mmm, Ya, di mana itu beragam. Jadi kita di sinilah kita beragama itu bukan beragama yang egois gitu ya, mhm, yang hanya memuaskan diri kita sendiri, tapi juga kita berpikir tentang orang lain, tentang komunitas di mana kita berada. mhm mhm, Jadi jadi agama kita adalah terbaik, iya, tapi kita juga hidup dalam konteks bernegara, artinya pernyataan itu berlaku untuk diri kita sendiri gitu. Jangan itu sebagai apa namanya, sebagai slogan untuk memerangi orang lain gitu, Mbak. artinya jangan sampai dogma-dogma itu juga, apa ya, menghasilkan sikap-sikap yang, kemudian membenarkan perlakuan-perlakuan buruk terhadap orang lain gitu ya? Ya, gitu, Mbak. Itu yang harus dijaga ya? Artinya tadi ya, berarti kita, dogma itu tetap perlu, tapi ya kita akhirnya, bersikap terbuka juga gitu. Ketika Ya, anak-anak ternyata mempertanyakan itu gitu ya, kita kita ada di sampingnya untuk menjawabnya, berdiskusi kayak gitu-gitu ya, Mas, ya berarti ya? ya, jadi seperti saya bilang bahwa anak itu adalah makhluk baru, tapi di Mhm, dalam dirinya juga ada karakter-karakter ya, seperti mhm mhm mhm, mention bahwa anak itu punya kepribadian tertentu, ya jadi, eee, selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang eksistensial, mhm, maka tugas pendidik, orang tua adalah memberikan fasilitas, mengawal mereka, ya, dan menjadi tempat untuk berdialog dan berdiskusi. mhm 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 mhm. Ya, pada akhirnya ketika kita bersikap terbuka itulah baru tumbuh ya, mereka bertumbuh ya, baik secara intelektualitas maupun spiritualitas gitu. Kalau misalnya kita hanya bersikap, "Pokoknya begini, harus telan deh," gitu kan, di situ mereka jadi tidak tumbuh ya, sisi sisi intelektual maupun spiritualitas mereka jadi tidak tumbuh ya. Ya, untuk mendidik anak yang, tidak kritis, mungkin itu efektif gitu ya, Mbak, ya. Tetapi Mhm mhm. jangan lupa bahwa kejiwaan seseorang, kepribadian orang itu tumbuh terus. Mhm mhm. Kenapa? Mungkin karena rasa ingin tahu yang dibawa memang sejak lahir, karena manusia itu punya rasa ingin tahu yang Iya, betul. atau ketika dia terkonfrontasi dengan fakta-fakta yang tidak dihadapi oleh orang tuanya, gitu. Mhm mhm mhm. Maka dia mau baik sadar atau tidak sadar dia akan mereaksi lingkungan di mana dia hidup gitu. Mhm mhm Ya mhm. bisa saja, sikap atau pengetahuan yang muncul kemudian itu bertentangan dengan apa yang diajarkan atau diyakini oleh orang tuanya. Mhm mhm mhm. Oke 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 oke. Oke, ketika kita ngebahas soal prinsip ke-20 CM ini ya gitu kan, ada kalimat bahwa kita mengajarkan pada anak-anak bahwa semua kebenaran adalah milik Tuhan gitu kan, mereka perlu sadar bahwa kajian sekuler sama baiknya dengan kajian religius gitu ya, akademis dan kehidupan agama itu bukan 2 dunia terpisah, apapun yang ia pelajari, Tuhan selalu bersama mereka gitu ya. Ketika kita menemukan statement itu, tentu kita jadi punya pertanyaan gitu ya, secara aplikasi ya, keseharian ya, bagaimana mengajarkan, let's see, matematika kah gitu, sains kah gitu, tapi ada Tuhan di dalamnya gitu, itu gimana gitu, Mar bisa cerita nggak? Maksudnya contohnya tuh kayak apa gitu? Belajar matematika,
tapi menumbuhkan sisi spiritualitas tuh gimana ya gitu kan. Belajar sains, oke ya kalau belajar sains masih make sense ya ketika kayak Mas Ali bilang itu tadi ketika kita bawa ke alam gitu kan, itu menumbuhkan sisi ketakjuban gitu kan. Tapi ya belajar hal-hal logis lain lah, matematika kayak gitu, riset apa kayak gitu kan. Gimana yang mengajarkan hal itu yang membuat anak tetap merasa bahwa ada Tuhan nih di matematika gitu kan. Gimana tuh, Mar? Susah ya membayangkannya ya. Heeh heeh. Matematika kan rumus Heeh, banget gitu, sementara Tuhan itu kan matematika abstrak gitu kan misalnya gitu kan. iya, matematika tuh kan kayak apa ya, kita membayangkannya, ih ini pelajaran yang logis gitu ya, butuh Mmm, penalaran gitu. Jadi mhm mhm. si spiritualitasnya tuh di mana gitu, kayak kayak apa ya, kayak nggak make sense gitu rasanya ya. Mhm mhm, Mhm, betul. ya ya tapi memang memang begitu ya. Ya kalau kita ngomong soal ilmu eksakta gitu kan, Mhm. ya matematika ya, termasuk matematika, fisika, kimia, kan ini ilmu-ilmu yang semuanya menggunakan metode matematika ya, lalu Mhm mhm mhm. butuh penalaran logis, lalu Mhm. butuh percobaan-percobaan, Mhm. penelitian gitu ya. Mhm mhm. Jika seandainya apa, dilakukan eksperimen atau perhitungan tuh, ya itu pun sebetulnya sudah bisa diprediksi gitu dengan tingkat apa, presisi dan akurasi yang tinggi gitu loh. Jadi Mhm mhm. orang mikir, "Lah terus sisi spiritualitasnya di mana?" gitu. Mhm mhm, betul Tapi betul. heeh, Ya itu tadi, karena kan Tuhan itu abstrak ya kan, sementara matematika itu kayak jelas gitu kan bentuknya tuh, pasti gitulah ya gitu kan. Nah, gimana tuh? betul. Bagaimana supaya ketika anak tuh belajar matematik, terus dia jadi ahli dalam matematik, dia tidak melupakan sisi ketuhanannya dia gitu, sisi ketuhanan, sisi kereligiusan, kepercayaan dia pada Tuhan gitu kan. Karena kan kemungkinan itu ada kan, kemungkinan itu bisa gitu kan, gara-gara terlalu logis jadi kayak kemarin dibahas di podcast kemarin gitu kan. Tapi keseharian gimana nih ngajarin anak yang seperti itu? Sebetulnya ini tadi yang disampaikan oleh Ayu bolak-balik soal apa, prinsip ke-20 tuh ini landasan penting dulu kita ya, sebelum Mhm mhm. apa, mau mengajarkan matematika atau sains pada anak gitu. Kita sendiri sebagai orang tua tuh harus sepakat dulu gitu dengan pemikiran ini gitu loh. Mhm mhm mhm. Kalau CM kan bilang, apa ya, dia bilang gini, yang apa, pendidikan sekuler itu sama baiknya dengan pendidikan yang sakral gitu loh. Dia bilang, "Tidak ada sebetulnya pengetahuan tuh yang apa, yang bisa dibagi-bagi menjadi pengetahuan yang utama, pengetahuan yang Mhm sepele, mhm praktis, mhm. Iya teoritis," gitu loh. iya iya. Nah, semua pengetahuan ini kalau menurut CM ini sakral diberikan kepada manusia oleh Tuhan sesuai dengan apa, kesiapan kita untuk menerimanya. Kalau bahasanya Mas Ali tadi, ketika orang tua mau terbuka gitu ya, ketika pendidik mau terbuka, ketika anak-anak terbuka, artinya kita siap untuk menerima pengetahuan. Nah, Mhm. karena itu kalau dalam kacamata CM kan sebetulnya semua pengetahuan itu ya entah yang seringkali bahkan yang dianggap kurang penting, itu juga punya peranan dan fungsinya masing-masing. Nah, ini dulu yang perlu kita sadari gitu loh. Mhm. Nah, ketika kita ngomong soal soal matematika, jadi gini, memang sih kita tuh perlu membantu anak ya untuk bisa berpikir secara metodis, akurat, cermat, itu penting sekali. Ini sesuatu yang penting dimiliki oleh anak kemampuan ini ketika dia mau belajar matematika. Tapi sebagai orang tua, sebagai pendidik itu jangan sampai karena itu ya kita terlalu fokus ke sana sampai kita itu, memisahkan anak gitu loh dari rasa takjub dan minat alamiahnya terhadap apa, keajaiban alam dan cara kerjanya gitu loh. Mmm, Sebetulnya mhm mhm mhm. matematika itu kan juga bagian dari ini ya, kalau kita mau menelisik lebih jauh ya, ini Mhm kan mhm. orang, misalnya itu kan kalau kita apa, kita ngomong matematika itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang terlepas dari ini ya, dari kehidupan gitu kan. Mhm Betul nggak sih? mhm. Ketika anak belajar tentang misalnya, hukum Pitagoras gitu ya, Mhm mhm mencari mhm mhm. itu kan ngomong segitiga segitiga atau bangun apa, itu kan sebetulnya sesuatu yang ada di alam alam dunia kita gitu loh. Mhm mhm. Masalahnya selama ini yang terjadi adalah anak belajar matematika itu hanya demi matematika itu sendiri gitu loh. Mhm. Anak itu sehingga anak nggak bisa melihat, bahwa sebetulnya matematika tuh punya keterkaitan, punya keterhubungan dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Mmm. Kenapa kok misalnya Pitagoras sampai menemukan hukum-hukumnya, itu kan pasti karena dia melihat satu fenomena gitu kan, lalu dia memikirkannya, merenungkannya,
Sehingga dia akhirnya bisa menemukan, oh ternyata begini loh caranya untuk menghitungnya secara matematis begitu. Atau misalnya ketika Newton gitu ya, menemukan hukum gravitasi, itu kan dia juga karena apa, karena dia mengamati fenomena. Kalau dari cerita itu kan ada apel jatuh gitu toh, terus dia melihat, "Loh, ini kenapa kok apel bisa jatuh?" Lalu dia memikirkan itu toh, nah, memikirkan lalu dia ya dengan ilmu-ilmu matematika akhirnya dia menemukan ini, cara menghitung gaya gravitasi dengan rumus-rumus tertentu gitu kan. Nah, tapi semuanya itu sebetulnya menunjukkan bahwa baik matematika atau sains itu sebetulnya bukan sesuatu bagian yang terpisah dari dunia ini gitu loh, dari dunia dan cara alam bekerja itu loh. Itu yang sebetulnya harus sampai pada kesadaran anak loh. Jadi kalau tujuan belajar matematika atau sains itu hanya sekedar bisa menjawab soal atau tes gitu ya, atau supaya anak bisa mendapatkan pekerjaan di bidang ini, kayak tujuannya memang apa ya, ndak akan nyampe gitu loh, ndak akan nyampe. Karena kalau dalam konteks pendidikan CM, belajar sains dan matematika itu idealnya itu bisa sampai menumbuhkan rasa cinta anak pada dunia yang ada di sekelilingnya gitu, dan akhirnya otomatis nanti akan memercikkan rasa kagum gitu loh pada keajaiban ciptaan dan ya pada penciptanya itu sendiri gitu. Nah, kan gini, kalau anak bisa ini ya, sampai pada pemahaman bahwa angka-angka yang dia pelajari itu punya keterkaitan dengan kehidupan, dia akan menganggap matematika itu sesuatu yang asik gitu loh, kontekstual, relevan dengan kehidupannya gitu, bukan cuma sesuatu yang Jawab soal aja gitu ya. iya, kalau cuma di situ memang matematika itu akan kehilangan pesonanya gitu loh. Jadi memang bener banget kalau matematika, mau belajar matematika, mau belajar sains itu nggak bisa tercerabut sungguh-sungguh dari konteks besarnya gitu loh. Jadi begitu. Artinya berarti mungkin saya bisa tambahkan ya. Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat dari sejarah gitu ya, sains atau matematika itu lahir dari kebutuhan kehidupan manusia gitu ya. Dan pada zaman dulu para penemu matematika itu banyak yang berasal dari kalangan agama gitu ya. Jadi untuk kebutuhan penanggalan ibadah misalnya, kemudian misalnya dulu orang Islam itu dulu kan nggak tahu di mana itu Ka'bah misalnya. Dengan perhitungan matematika mereka bisa meluruskan untuk tempat ibadahnya gitu. Jadi matematika atau ilmu yang lain itu adalah kebutuhan, dan salah satu kebutuhannya itu adalah untuk kebutuhan agama gitu. Nah, dulu saking tidak tersekatnya begitu ya Mas ya, jadi ya matematika pun sebenarnya lahir dari kebutuhan-kebutuhan agama gitu ya? Iya, jadi ini yang mungkin selama ini kita tidak sadari gitu ya. Dalam Islam itu misalnya untuk menentukan awal Ramadan, itu ada matematikanya di situ. Betul. Ya kan? Bulan itu sudah terbit berapa derajat gitu. Kemudian nanti mengapa kok harus seperti itu? Ya itu kan matematika ya, kebutuhannya gitu. Ya memang sebenarnya Tuhan itu kan hadir di mana-mana gitu ya. Betul. Tapi untuk menumbuhkan kesadaran itu mungkin pengajaran matematika itu tidak melulu angka-angka yang terbebas dari nilai-nilai budaya dan agama yang sebetulnya melingkupinya gitu ya. Jadi saya kira salah satu contohnya seperti itu, Mbak. Oke, artinya ketika kita mengajarkan matematika pada anak penting banget, misalnya contohnya matematika ya, maksudnya ini kan paling rasanya logis sekali gitu, gimana mengajarkan Tuhan ada di matematika gitu kan. Artinya sebenarnya penting juga ya mengajarkan pada anak bahwa matematika itu sebenarnya nyata gitu ya, bukan hanya ada di kertas soal doang gitu, tapi itu ada di alam sendiri gitu ya. Ada dalam kehidupan keseharian kita gitu, dan ketika kita bicara alam, ketika bicara keseharian kita ya itu selalu ada Tuhan gitu kan di keseharian kita, di alam semesta itu kan selalu ada Tuhan ya. Jadi, dalam pembelajaran, bukan hanya berkutat pada teks, bukan hanya berkutat pada lembar kerja, tapi juga, ya menghadirkan mereka pada kehidupan-kehidupan yang nyata itu Nah, ya. saya kira begini, Mbak, mungkin kalau kita tarik pada awal pembicaraan tadi ya. Jadi pembicaraan kita di awal itu adalah bahwa pendidikan di sekolah kita itu terlalu
kognitif gitu, terlalu intelektual begitu. Nah, yang kita saksikan saat ini adalah pembelajaran mengenai sains, matematika itu terlalu kognitif, terlalu intelektual gitu. Jadi tidak terkoneksi dengan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, akhirnya ya karena matematika itu sebagai disiplin yang sangat abstrak gitu kan, anak itu kemudian menjadi ya tidak tertarik, ini tujuannya untuk apa sih Ya, sebenarnya? ya, ya. Apalagi kalau sudah memakai rumus-rumus yang rumit begitu, ini tujuannya untuk apa gitu, padahal rumus-rumus rumit itu adalah hasil pengembangan dari ya ilmu-ilmu dasar matematika gitu, dari aritmatika gitu ya, dari penambahan, dari pengurangan, perkalian, pembagian itu kan, itu berkembang menjadi rumus-rumus yang rumit seperti itu. Jadi, intinya adalah bahwa, di dalam matematika pun kalau mau di anu ya, difokuskan ke kognisi ya, itu ada logika gitu ya, ada kejujuran gitu ya, tidak boleh ada manipulasi gitu, ada rasionalitas ya. Nah ini kan sesuai juga kalau kita mau jujur ya, sesuai dengan nilai agama kan. Betul, betul, Dalam betul. agama kita diminta untuk jujur, ya kan? Untuk tidak boleh bohong, harus rasional misalnya. Nah ini kan sesuai dengan, nilai-nilai matematika gitu. Betul, betul, betul. Jadi, mungkin jadi Tuhan hadir dalam kejujuran itu ya kan. Misalnya, alam ini teratur, matematika kan juga mengajarkan keteraturan kan. 2 tambah 2 itu adalah 4, nggak mungkin 2 tambah 2 menjadi 5 gitu. Tetapi juga ada suatu hukum yang tidak selamanya seperti itu ya. 1 tambah 1 itu adalah 2, tetapi satu cairan ditambah dengan cairan yang lain, hasilnya bukan 2. Apa itu? Kesatuan. Ya, kita memasukkan satu air, ditambah dengan air yang lain kan menjadi menyatu kan. Nah, kalau seperti itu di dunia ini ada kesatuan alam semesta, ada kesatuan unsur-unsur dari, alam yang berbeda-beda ini. Apakah yang menyatukan semua itu? Nah, itu kan, kalau kita sebagai orang beriman, semua unsur-unsur yang berbeda itu disatukan oleh satu pencipta, satu prinsip. Orang bisa menyebut, dengan berbagai nama gitu ya. Ada kalau Aristoteles itu ngomong dengan the unmoved mover, penggerak yang tidak tergerakkan, dan itu Tuhan. Nah nah itu ada satu prinsip tunggal. Nah itu matematika, mungkin bisa diarahkan ke seperti itu, Mbak. Ya, keren, keren, keren. Akhirnya ketika pembelajaran itu tadi ya, bahkan pembelajaran apapun itu bisa kita kaitkan, bukan bukan kita kaitkan ya, kalau kaitkan kayaknya sengaja gitu. Sebenarnya kan dalam pembelajaran apapun ya memang Tuhan ada di situ ya. Ketika anak bisa menyadari itu, akhirnya tumbuhlah, sisi spiritualitas mereka ya. Kalau, yang bisa aku simpulkan ya dari pembicaraan kita tadi ini yang bolak-balik disebut itu adalah kesadaran ya. Kesadaran ya, itu jadi kayak semacam kata kunci ya, kata kunci untuk, kita bisa tahu apakah pendidikan antara intelektualitas dan spiritualitasnya ini sudah terjadi apa belum gitu ya. Itu adalah munculnya kesadaran. Jadi bukan sekedar hafal, bukan sekedar nilai bagus gitu, tapi adalah munculnya kesadaran. Artinya ketika kita belajar matematika, kita belajar sains, fisika, kimia, atau bahasa, atau apapun itu, bukan sekedar pengetahuan yang kita punya, tapi pengetahuan itu sudah mampu membangkitkan kesadaran, berarti disitulah pendidikan yang tidak tersekat itu sudah terjadi ya. Tapi ketika pendidikan itu belum menghasilkan sebuah kesadaran, itu barangkali kita perlu berefleksi lagi, gitu nggak sih, Mar, menurutmu? Artinya kalau anak belum sampai tumbuh kesadarannya, walaupun kesadaran seorang anak nggak bisa tiba-tiba ya juga ya, maksudnya kita nggak bisa paksa kan namanya kesadaran ya, tapi artinya kalau itu hanya terbatas pada di kertas doang gitu, terus belum ada kesadaran ya berarti barangkali masih ada yang perlu dievaluasi ya, gitu nggak sih, Mar, menurutmu? Sepakat, pakai banget. Bener Oke, banget yuk. Ya, memang harus sampai tumbuh sampai ke level kesadaran itu. yes, oke. Ya gitu ya, jadi, eee
bentuk nyata bentuk nyata dari pendidikan yang tidak tersekat antara intelektualitas dan spiritualitas ini adalah kesadaran. Bagaimana kesadaran anak-anak ini tumbuh bahwa dia sebagai makhluk Tuhan itu punya banyak peran di dunia ini. Artinya pengetahuan-pengetahuan yang dia punya itu bukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa dia pintar gitu misalnya ya, untuk menunjukkan bahwa saya tahu loh gitu, gue keren loh udah menang ini itu gitu, atau dapat nilai seberapa bagus ya, bukan sekedar untuk menunjukkan itu, tapi dalam diri anak sudah tumbuh kesadaran tentang dunia, tentang alam semesta dengan keberadaan Tuhan yang berada di dalam alam itu, di dalam dirinya gitu. Ketika kesadaran-kesadaran itu muncul, disitulah pertanda bahwa pendidikan yang tidak tersekat itu sudah terjadi. Dan tentunya kalau itu terjadi, rasanya seperti yang sudah disebut di episode lalu ya, akhirnya kita akan memiliki dunia yang lebih baik gitu ya. Dari hasil sebuah pendidikan, dunia akan menjadi lebih baik karena pendidikan, tapi bukan sekedar pendidikan yang mengasah intelektualitas semata, tapi mengasah kesadaran dan sisi-sisi spiritualitas anak. Oke, thank you banget Maria dan Mas Ali udah ikutan ngobrol hari ini. Obrolan Makasih. panjang. Mudah-mudahan teman-teman pendengar semakin mendapat gambaran ya tentang pendidikan yang tidak tersekat. Setelah episode lalu ngebahas backgroundnya, episode ini kita bahas secara teknisnya yang lebih membumi, lebih detail gitu ya. Mudah-mudahan semakin mendapatkan gambaran. Kalau masih ada pertanyaan juga silahkan layangkan ke sosmednya CMID ya, di Charlotte Mason ID di Instagram, atau boleh komen-komen di podcastnya Spotify atau di YouTube juga boleh, silahkan, nanti pasti akan kami baca. Terima kasih karena sudah selalu setia mendengarkan kami sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya.